Bapak Ibu, kita nggak main-main ya, nggak main-main. Boleh jadi ya, boleh jadi ada loh sholat itu yang enggak diterima. Kenapa? Karena tidak sempurnanya wudhu, dimana wudhu itu belum sempurna menghilangkan hadas atau belum sempurna pelaksanaannya. Hati-hati. Makanya sebelum bicara di sholatnya, saya mengingatkan tentang wudhu. Sampai pada suatu kali ada Nabi memergoi gitu orang yang tumitnya itu kelihatan masih kering, padahal hanya selebar kuku. Pernah mendengar riwayat itu? Ada selebar kuku di tumit yang masih belum basah oleh air wudhu. Dia udah selesai sholat, dipanggil sama Nabi, kamu wudhu yang benar, ulangi sholatnya. Wih, hati-hati itu. Makanya Bapak Ibu, saya kepingin memulai tentang mukjizat ini dari bagaimana wudhu itu benar-benar perfect ya, dilaksanakan dengan baik ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri tentang fikih wudhunya ya. Saya juga sudah menulis buku judulnya Gantung Wudhu. Di situ juga ada, di googling ada, di pesen ada, panitia mau mengadakan juga boleh ya. Intinya supaya kita dapat waktunya untuk membahas tentang sholatnya, pokoknya wudhu nggak boleh dilewatkan, itu aja sih ya. Soalnya yuk klik lagi ya, kita agak cepat aja tentang. Nah, soalnya begini Bapak Ibu, kita lihat ya, orang yang tadi Islam, berakal, dewasa, harus niat ya, kemudian paham betul tentang niat itu benar-benar harus disengaja ya. Nah, kemudian kalau dia punya hajat yuk harus bersih betul, airnya juga harus air yang memang mensucikan ya. Nah, kemudian bagian tubuh yang ada toh. Terima kasih Ustaz. Bagian tubuh yang mengandung sesuatu yang menghalangi air meresap harus diatasi. Dan maaf, ini sering kali orang itu nggak perhatian. Kita ini lagi gosok gigi nih, kan gitu tak? Terus ini masih banyak busa. Terus dia berpikir, udahlah kita wudhu aja, toh nanti membasuh berkumur sekalian membilas itu nggak boleh. Ingat, perbuatan wudhu itu ya wudhu, bukan membersihkan busa. Misal nih ada minyak atau ada cat atau ada apa, udah ya wudhu aja, nanti pas ini dibersihkan. No. Ibu-ibu yang pakai kosmetik tebel gitu, pokoknya intinya semuanya dibersihkan dulu, secukupnya bersih, baru berwudu. Oke, dipahami ya? Nanti saya jelaskan untuk berikutnya slide. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Bapak Ibu betul-betul harus yakin ketika membasuh muka, membasuh kedua telapak tangan ya, sampai kedua siku, terus mengusap seluruh kepala dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian ini nomor 5 dan nomor 6, tertib. Artinya apa tertib? Urut
Dari yang pertama, kedua, tiga itu nggak boleh dibolak balik, nggak boleh. Mentang-mentang tadi itu udah bersihkan cat di kaki, udah dianggap ini membasuh kaki, terus tinggal yang lain, nggak boleh. Bisa dipahami? Nah, yang keenam ini, muwalah artinya apa? Tidak boleh diselingi dengan perkara yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu ada minyak atau ada kosmetik di ini, terus berlama-lama membersihkan wajah, artinya Bapak Ibu sedang menyalahi, oke? Sedang menyelingi perbuatan wudhu itu dengan perbuatan lain. Bisa dipahami ya? Jadi Bapak Ibu akan catat di nomor 6 ini. Saya ingatkan bapak-bapak lagi. Ini sering kalau ibu-ibu saya nggak mungkin ngelihat ibu-ibu wudhu di tempat wudhu. Ini bapak-bapak sering lagi wudhu. Ternyata di sakunya ada uang kecil. Terus jatuh 1.000 perak ya. Tapi terus gulur apa? Terus dikejar terus dibasuh gitu, terus diginikan. Hati-hati. Ini Bapak Ibu, ini sudah cacat ini. Bisa dipahami? Mualahnya udah nggak bener, karena sudah diselingi ngambil uang, nyuci uang, terus naruh di saku. Kalau 100.000 boleh. Ya tetap harus diulangi wudhunya dari nomor 1. Ini sering banget orang nggak sadar ternyata mualahnya cacat, mualahnya nggak bener. Pernah punya kasus seperti itu? Astagfirullahaladzim. Ya. Saya pernah kejadian jadi di masjid umum gitu Ya. Cuman kita naruh tas ada apa ya? Senteng. Ya. Terus Sunda bilang, "Dia taruh tas di atasnya." Nah, pas lagi wudhu tasnya mau jatuh. Jadi itu kita berhenti wudhu. Ya itu maksud saya. Nggak boleh. Kalau itu terjadi, artinya perbuatan ibu itu sudah terselingi oleh perbuatan lain. Ulang lagi ya, Dok ya? Lah iya, kalau memang tasnya ditangkep. Oke? Nah, nanti kalau masuk di sholat, lagi, ada contoh yang juga sering. Kita lagi sholat nih, Allahu Akbar, ada pintu diketuk, Assalamualaikum. Terus gimana? Buka pintu, oh silakan, saya baru sholat, benar ya? Gitu kah? Terus gimana? Hah? Keraskan bacaannya. Allahu Akbar. Kita ngeras, dia juga makin keras. Waalaikum. Terus gimana? Keras lagi. Nggak ada tuntunannya. Tuntunannya ya udah, biar aja. Mosok keraskan lagi, dia juga makin keras. Bapak Ibu, nggak ada tuntunannya. Tuntunannya ya ada yang ketok, kita keraskan bacaannya. Kalau dia makin keras, kerasin lagi. Nggak ada tuntunannya begitu. Bahkan membatin pun nggak usah. Oh itu tuli boh ya orangnya. Kacau pikiran kita jadinya, oke? Gitu ya. Jadi mualah itu seperti itu. Oke ya. Ya, makanya persiapan yang begini ini harus dipahami. Ya. Kita bicara sholat nggak bisa lepas dari bicara wudhu. Ini buku yang saya tulis bersama mahasiswa saya. Tahu artinya gantung wudhu tahu? Di muara tadi kali. Bukan. Gantung wudhu itu istilah pondok pesantren. Pernah ada yang paham? Belum. Di Jawa sih, gantung wudhu itu artinya
seseorang, biasanya para di pondok untuk para hufat itu selalu dia punya wudhu, itu maksudnya gantung wudhu, menjaga wudhu. Jadi istilahnya gantung wudhu kalau di pondok-pondok. Jadi ketika batal langsung wudhu lagi, tidak harus nunggu nanti mau sholat. Pokoknya batal wudhu terus batal. Jadi 24 jam itu dia terjaga wudhunya. Bukan kebalik ya, wudhu batal. Itu masuk angin ini. Oke, clear ya. Nah, Masya Allah, maka saya sudah nulis buku Mukjizat Gerakan Sholat yang wudhu. Saya nggak mau tinggal karena ternyata juga luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini saya tulis dalam buku khusus? Ini contohnya ya. Saya itu pagi hari saya neliti hasil air bekas kumurnya anak-anak SD, ya ini. Terus yang ini anak-anak pondok, sama-sama usia-usia SD begitulah. Hasil air berkumur pagi hari. Yang anak-anak pondok tadi malam tahajud, yang anak-anak SD biasa enggak tahajud. Titik-titik ini adalah kuman yang ada di air itu. Bayangkan. Hanya selisih tadi malam itu berwudu tahajud kan tentunya berwudu dibandingkan yang tidak. Coba kumannya berapa kali lipat itu, ribuan ini. Bagaimana kita tidak menganggap bahwa syariat ini adalah mukjizat, gitu loh maksud saya. Bisa dipahami nggih? Makanya seriuslah betul dalam wudhu ini. Nah, terutama perbuatan yang ini namanya istinsak dan istinsyar. Jadi istinsak dan istinsyar itu mengambil air, menghirupnya ke hidung, kemudian menghembuskan kembali. Gitu. Itu satu perbuatan dengan berkumur. Jadi dengan satu, ya. Bapak Ibu sudah seperti itu enggak melakukannya? Ayo dilatih. Jadi boleh. Kalau tidak terbiasa sakit, mengatasinya gimana? Justru yang belum terbiasa itu yang sakit. Kalau yang udah terbiasa, udah ngerti seberapanya, betul? Malah lega. Iya, harus dilatih. Itulah sebetulnya wudhu itu masker untuk segala macam virus. Ya. Buka kitabnya di Bulughul Maram tentang wudhu, tentang istinsak dan istinsar. Itu bersama dengan mad artinya berkumur. Nabi melakukannya min kaffin wahidin, dengan satu telapak tangan kanan. Mengambil itu dipakai untuk kumur, terus sisanya dihirup dan dihembuskan. Memang harus pakai latihan ya, harus membiasakan. Kalau udah biasa namanya semua udah biasa enak. Gitu nggih. Jadi nggak ada lagi kalau orang udah ngaji nyolek nggak ada lagi. Oke? Sama dengan ketika kita membasuh telinga. Ya. Dengan dua telapak tangan yang basah langsung mengusap kepala dari depan sampai ke belakang ya. Yang diusap itu kulit kepala, oke? Jadi kalau rambutnya panjang ya begini disela-selai, terus kembali ke depan,
langsung telunjuk masuk telinga kiri, lubang telinga, maaf, telunjuk masuk lubang telinga, ibu jari membasuhnya dari luarnya, di atas ke bawah. Set. Selesai, satu kali, satu perbuatan. Laki perempuan sama. Ya, ya dalam hijabnya. Kalau di tempat umum yang tidak memungkinkan buka hijab, dari luar hijab boleh, ya kembali, terus nanti masuk ke sana, begini, oke? Jadi ini adalah ear acupuncture stimulation. Ini adalah stimulasi titik-titik akupuntur yang ada di telinga. Bapak Ibu bayangkan, lihat telinga. Ini ibaratnya kepala bayi, ini punggungnya, ini pantatnya, ini kakinya. Dalam ini adalah jantung dan paru-parunya. Jadi ini kan bentuknya seperti bayi yang meringkuk di dalam kandungan. Ini loh, telinga kita ini. Oke. Ini dilakukan. Telunjuknya masuk itu pas di jantung dan paru-parunya. Kemudian mengusapnya dari kepala, punggung sampai pantat dan kaki. Itu satu perbuatan. Sekali saja. Di Bulughul Maram diterangkan satu kali saja. Oke? Lagi-lagi Bapak Ibu yang udah ngaji, nggak akan wudunya terus gini. Nggak ada wudu begitu, nggak ada. Oke? Slide berikutnya. Ya, jadi kualitas wudu ini benar-benar berbanding lurus dengan kualitas sholat. Makanya kita bicara sholat sekali lagi harus bicara wudu. Mas, tolong maju dikit, maju sini. Nah, saya minta tolong naik apa berdiri. Nah, ngadep saya. Nah, ini pura-puranya keran. Udah jadi keran ya. Ini tak puter. Pura-puranya ngalir air. Ayo. Ayo ngalir yang keras. Bapak Ibu, semua yang kita pelajari, ayo yang kenceng. Yang kenceng. Semua yang kita pelajari tadi mengusap, membasuh. Betul nggak? Tapi tahukah, atau agak serong sini biar dilihat sana. Tahukah arti mengusap dan membasuh itu apa? Ya, artinya adalah tangan kita, wah kurang satu ini, kurang satu orangnya, ya sudah ini aja. Ini tiang mic, pegangkan tolong. Ini keran ya, ya. Bapak Ibu, artinya mengusap membasuh itu adalah tangan kita betul-betul menggosok anggota wudhu. Oke? Kalau kaki ya berarti menggosok. Oke? Bukan hanya mengguyur air. Ayo yang kenceng. Nah, jangan masuk. Bayangkan, ada nggak? Pernah lihat nggak? Orang wudhu gini loh. Banyak. Ini salah. Ini namanya mengguyur air, bukan mengusap dan membasuh. Kenceng. Oke. Kenapa waktu air begini, waktu tangan begini, kenapa waktu muka nggak begini aja? Ayo. Clear ya? Betapa banyak kita masih melakukan kekeliruan. Dan lagi ada keliru yang fatal banget. Pinjam HP-nya. Keliru fatal banget. Baru wudhu, HP-nya itu bunyi. Duh, bunyi ini. Wow, cepet-cepet dia. Terus begini. Ya, halo. Ada nggak orang yang kayak gini?
Ini halo masih begini. Ada yang begini? La haula wala quwata illa billah. Makasih, Mas. Yang contoh main apa ngangkat HP ini jelas wudunya nggak sah. Karena nomor 6 tadi loh. Nomor 6 tadi masih ingat apa tadi? Nomor 6 tadi apa? Mualah. Tidak boleh diselingi oleh pekerjaan lain. Dia wudunya belum selesai, ngangkat telepon, udah gitu membasuh kakinya model begini. Udah nggak bener itu. Membasuhnya aja nggak, karena yang namanya membasuh itu inget harus digosok pakai tangan. Nabi sampai berpesan asbihul wudhu. Asbihul wudhu artinya apa? Sempurnakan wudhunya, betul-betul sempurna. Wa khallil bainal asabi, dan sela-selailah jari kalian itu. Jadi benar-benar Bapak Ibu, kalau pas kaki harus ini ya, sela-selai. Sat. Jadi nggak ada yang begini tadi. Bertanya Pak, Nggih, monggo. biasa juga ada orang wudhu ini keran ya Ustaz. Ya. Dia wudhu itu kerannya ini cuma dibilang gini, yang kayak seperti Ustaz tadi begini. Iya. Yang seharusnya kan kita terima air begini, Iya. baru begini sampai ke situ. Yes, Gitu. betul. Iya. Harus. Tanyakan Ustaz kalau di tempat-tempat apa di mall apa tuh ngambil Iya. wudhu hanya gini. Iya, Di atas kerannya itu. Iya. Padahal harusnya kan terima air Terima begini, air dulu. Ustaz, baru dibegini sampai ke situ begini. Betul. Iya, maaf ya Ustaz. Terima kasih Ibu. Betul seperti itu. Itulah yang saya maksud. Jadi nggak boleh sekedar mengguyur air. Itu bukan wudhu. Lah kalau gitu ambyur ya biur. Malah semua udah kena. Masa gitu? Kalau yang penting basah. Bukan. Makanya Nabi itu berwudu hanya pakai satu mud. Satu mud. Satu mud itu kira-kira satu gelas. Karena apa? Karena yang penting telapak tangan kita ngambil air tadi, Ibu cerita itu tadi, ngambil air artinya basah oleh air, terus diratakan. Yang betul itu. Dan yang bermanfaat secara kesehatan juga itu. Karena ini merupakan stimulasi. Apa? Stimulasi itu pengaktifan gitu, tombol-tombol. Ya. Berarti kalau lagi wudhu ada yang ngajak ngomong gimana? Iya termasuk, jangan dijawab, ntar dulu selesaiin dulu, set, baru, gimana, gitu. Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak saya umurnya 85 Ustaz. Insyaallah. Dengkulnya dua-dua sudah sakit. Ya. Jadi dia mengikuti apa yang Ustaz bilang. Jatuh dia. Karena kan dengkul sakit untuk gosok kaki telapak kaki itu tidak bisa. Nah, jadi dia duduk terus dia bersin gitu dia jatuh. Sekarang dia pinggul patah. Nah, jadi nggak bisa ikut kemari padahal mau kemari. Masya Allah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Bagi orang sakit hukumnya beda, ya. Bagi orang sakit hukumnya beda. Tetapi kalau namanya kesempurnaan tetap harus dilakukan. Baik. Ya. Makanya Bapak Ibu yang sudah ke tanah suci, lihat nggak di tempat wudhunya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada tempat duduknya tuh, Bu? Itu supaya orang bisa sempurna wudhunya. Ya kalau suruh seperti yang muda begini mungkin berat ya, apalagi tadi lutut dan seterusnya. Kalau duduk kan enak, wudhunya kan sambil duduk kan kalau di sana. Iya, tapi seperti itu Ustaz. Masjid juga sekarang sudah ada yang itu. Pak Ustaz, Ya. walaupun beliau duduk angkat gini mau ini enggak bisa. Nggih. Mudah-mudahan kita ya membiasakan dari selagi mudanya
nanti sampai berumur pun mudah-mudahan tetap bisa, insya Allah. Ingat yang namanya habit apa? Kebiasaan. Nah, habit, kebiasaan. Itulah ya Allah bisa karena Biasa. biasa. Gitu? Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya lanjutkan slide berikutnya. Jadi kita memperhatikan sholat. Ini sudah masuk sholat ya. Wudhu clear ya? Masih ada yang bertanya soal wudhu? Iya, monggo Pak. Gimana? Ada orang sudah mandi junub atau Iya. mandi hadas besar, Ya. harus wudhu juga. Orang sudah mandi junub, mandi besar. Harus wudhu lagi. Harus wudhu lagi. Loh, orang mandi besar, mandi hadas besar itu kan sudah wudhu. Dia selesai itu udah suci. Jadi kenapa? Nggak perlu wudhu lagi. Ya nggak perlu, kecuali mohon maaf Bapak Ibu, kan rangkaiannya mandi junub, mandi besar, mandi hadas besar kan nomor 1 wudhu ya, atau nomor 1 membersihkan farji lah, atau membersihkan ya, terus baru setelah itu wudhu, baru mandinya sampai selesai. Tapi ingat, kan tadi bagian farji kan sudah dibersihkan sebelum berwudhu. Nah, pada waktu kemudian melengkapi mandinya, jangan sampai ini tangan menyentuh farji lagi. Ya, kalau udah menyentuh farji lagi, artinya udah batal wudhunya. Mandinya selesai, tapi wudhunya batal, harus kalau mau sholat harus wudhu lagi. Gitu ya. Nah, makanya biasakan kalau mandi hadas besar, mandi junub misalnya, bersihkan farji sampai sebersih-bersihnya, kemudian berwudhu. Kemudian ketika melengkapi mandinya, guyur basahi kepala sampai basah, terus guyur 3, kanan 3, kiri 3. Kalau mau tambah sabunan, tapi ingat jangan menyentuh di farji lagi, dubur dan kubul. Kalau itu sudah dijaga, aman, tidak usah wudhu lagi. Itu ya. Ya. Kalau katanya kalau ini menyentuh kemaluan tidak boleh wudhu lagi, tapi kalau ini namanya gosok habis mandi pakai handuk kemudian kesentuh ini katanya nggak apa-apa. Sebentar, ini. Ya, begini Pak Ustaz. Setelah wudhu Ya. tersentuh istri, Iya. apakah batal? Apa namanya? Ada ustadz yang mengatakan nggak batal. Ya. Ini gimana Pak Ustaz? Nggih. Terima kasih. Sebentar. Saya lanjutkan dari sini pertanyaannya. Ketika mandi selesai tadi itu, kita sedang ngalap pakai anduk gitu ya. Terus tangan kita entah di bagian mana itu menyentuh farji, ya itu tetap batal. Disengaja maupun nggak disengaja ya. Sentuhannya mantep maupun sekedar senggol tetap batal, diulangi. Oke. Kemudian tentang menyentuh perempuan ya, kalau dia itu mahram ya, istri, anak perempuan ya, yang sentuhan biasa, bukan sentuhan sentuhan hasrat, itu yang saya pahami itu tidak batal. Tapi kalau bukan mahram, ya wudhu lagi saja. Gitu nggih. Memang ada ulama yang mengatakan pokoknya semua sentuhan lawan jenis itu batal. Ya, saya tidak menganut yang itu. Ya, gitu nggih. Ada lagi? Cukup? Sebenarnya saya mau nanya soal pakaian sih. Oke, nggak apa-apa. Misal kalau kita di luar, Gimana kalau misalnya kita lagi di luar terus kebetulan pakaian kita terkena najis dan kita mampir di masjid yang tidak menyediakan sarung, kira-kira kita berwudu masih dalam keadaan najis gitu, Ustaz? Baik, najis apa? Ya, kan biasanya kita nggak sengaja mungkin kencing atau terciprat apa gitu di WC. Pokoknya gini, kalau tidak ada fasilitas lain untuk menggantikan pakaian kita,
tempat yang kita curigai kena najis dibasuh saja. Dibasuh sampai yakin kita ya bersih lah, ya mungkin 3 kali kalau ada sabun misalnya, tambahi sabun terus bilas lagi, udah yakin bersih, udah terus wudhu biasa ya. Ya, ada lagi? Nggih, mangga Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalam, nggih, mangga. Ini rasanya untuk yang di Mekah, kita sholat di Ka'bah kan kita pegangan sama suami kita, Iya. takut hilang. Iya. Nah, itu kita punya wudhu kan nggak batal. Iya, betul. Nah itu pengecualian ya Ustaz. Betul. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, bahkan khusus di pelataran Ka'bah ya, bersinggungan laki perempuan bahkan yang bukan mahram pun para ulama mengatakan ini keringanan ya, tidak membatalkan wudhu ya, khusus di pelataran Ka'bah dalam situasi yang seperti itu. Kalau situasi yang seperti itu orang syahwat kok yo terlalu ya no. Cukup nggih? Baik, kita masuk ke sholat. Bapak Ibu sekalian, jadi begini di surah Mudassir ya, Mudassir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Jadi nanti para penduduk ahli neraka ya, yang namanya neraka Sakor itu ditanya, kenapa kalian sampai masuk di sini? Lam naku minal musallin. Kami dulu tidak melakukan sholat. Jadi jaminannya memang begitu ya. Berikutnya slide. Tetapi orang yang sholat itu harus benar-benar paham tata cara sholat ya, sejak niatnya sampai kemudian tata caranya. Karena di surat yang sudah hafal semua, surat Al-Ma'un itu gimana? Surat Al-Ma'un gimana? Ya, surat Ar-Ra'aita ya. Fawailul lil musallin. Loh, tadi enggak sholat masuk neraka Sakor. Ini di sini juga neraka wel. Loh, udah sholat neraka wel. Iya, karena alladzina-hum an sholatihim sahun. Alladzina-hum yura'un. Nah, jadi sholatnya itu lalai atau sholatnya itu riya. Lalai artinya enggak benar, riya artinya pamer. Nah, sudah. Jadi betul-betul harus benar. Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya sholat ini Masya Allah ya, ini hadiah terindah ya, yang diberikan oleh Allah untuk manusia ya. Nabi sampai untuk masalah satu ini sampai dipanggil langsung menghadap Allah di Sidratul Muntaha ya, dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj ya. Perintah-perintah yang lain itu biasa aja pakai wahyu ya, lewat malaikat Jibril wahyu turun, tapi khusus sholat ini. Jadi beliau ketika meninggal wasiatnya itu yang disebut itu nomor 1 apa? Ada 3 kata. Masih ingat kisah meninggalnya Nabi? Ya, nomor 1 adalah ummati. Ummati. Yang waktu itu dimaksudkan jangan bercerai-berai. Jangan saling apa namanya kalau bahasa Jawanya itu ya padu ya, bertikai perang ya, bersatulah, jangan berselisih. Nomor 2 apa? An-nisa, wanita. Wih, wanita disebut. Bapak-bapak iri nggak? Nggak disebut, yang disebut wanita. Ibu-ibu bangga nggak? Bangga nggak? Disebut tuh.
Tapi ternyata wattaqun nisa, ya, fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Ternyata disebutnya itu hati-hati wahai para wanita, kalian itu kebanyakan akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kenapa katanya? Li'anna kunna tukfirna syika wa takfurna al-ashir. Karena kalian itu banyak mengeluh dan enggak terima kasih sama suami. Benar enggak? Benar enggak, Bu? Enggak, tapi benar enggak, Pak? Bener. Ini nanti yang ikutnya suami istri pulang-pulang, tadi denger enggak? Tadi denger enggak? Ya udah, itu selesaikan secara kekeluargaan ya. Terus nomor 3, as-shalah. Salat disebut betul. Karena apa, Bapak Ibu? Peristiwa yang paling indah di muka bumi ini bagi seorang yang beriman itu cuma satu. Apa itu? Sujud. Bu, saya alhamdulillah masih diberi seger, sehat. Tapi saya membayangkan kalau saya ya ditakdirkan berusia panjang dan terganggu kesehatannya, dan kalau sholat saya akan tetap berusaha untuk bisa sujud. Saya setiap bawa jamaah umroh atau haji kemarin, ada yang sakit pakai kursi roda, saya bilang ketika nanti di depan Ka'bah, jadi saya sampai ngajari gini, kan Ibu mungkin sulit ya untuk, saya bilang gini, shollu qa'iman, itu kata Nabi. Jadi ada seorang sahabat yang bertanya, ya Nabi saya sakit ini dan itu, gimana sholatnya? Shollu qa'iman. Nabi tetap menjawab, sholatnya dengan berdiri. Lu saya sakit, shollu qa'iman, sholat dengan berdiri. Baru kemudian fa'illam tastati faqa'idan. Kalau enggak mampu duduk. Fa'illam tastati fa'ana janbin. Kalau enggak mampu duduk juga rebahan, baring. Jadi saya membayangkan ini, ya mudah-mudahan tetap sehat terus. Tapi kalau mengalami, tetap takbiratul ihram pertamanya berdiri. Allahu Akbar. Gitu. Baru selanjutnya duduk. Ketika sujud, Ibu, ya, saya ngajari jamaah saya yang pakai kursi roda ini. Ketika sujud, turunlah untuk bisa sujud. Kalau sujud kan bisa. Oke? Terus Allahu Akbar. Biasa, bisa. Karena yang paling indah itu sujud. Bayangkan kita di depan Ka'bah nggak bisa sujud. Aduh, sayang banget. Tapi kemudian rakaat berikutnya dia duduk begini. Allahu Akbar. Gitu. Rukuknya juga begini. Tapi nanti sujudnya tetap bisa sujud. Sampai selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sujud itu indah sekali. Makanya ini salah satu propaganda saya, propaganda kebaikan. Sekali lagi saya katakan, hal yang paling indah di muka bumi bagi seorang hamba beriman adalah sujud. Dan itu bumi nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, itu si fulan pernah menempelkan dahinya di tempat saya ini. Tolong jangan disiksa ya Allah. Gitu. Makanya ibu kan berdiri bisa. Saya sholatnya berdiri Ustaz, sampai ruku saya berdiri, tapi pada saat saya harus sujud, saya nggak mampu. Bukan, ibu kan bisa duduk di bawah. Nggak bisa. Kenapa? Dari lutut sampai ke ini. Sehari-hari nggak pernah duduk di bawah. Bisa duduk, cuman bangunnya susah. Nggak usah bangun. Tadi kan saya nyontohkan. Saya justru nggak bisa posisi tahiyat, duduk antara dua sujud dan tahiyat itu saya malah justru nggak masalah.
Mau duduk seperti apa bisanya. Yang saya persoalkan adalah sujud. Yang saya persoalkan adalah sujud. Jadi saya contohi tadi, Allahu Akbar. Pertama kalinya tetap shollu qa'iman, karena itu perintah Nabi. Sholatlah dengan berdiri. Rukuk sebisanya, kalau masih bisa sempurna. Kemudian waktu ke bawah, kalau tadi nggak bisa rukuk, nggak bisa nekuk, kemudian sakit tulang belakang apa, berdirinya hanya pas takbiratul ihram, terus setelah itu duduk nggak masalah, sambil dengerin misalnya jamaah imam baca atau kita juga baca Fatihah sampai surat sampai selesai. Nah, ketika mau sujud yang pertama kali inilah ibu berusaha turun sebisanya. Misalnya seperti ini juga nggak apa-apa. Tapi ketika sujud ini dahi, masya Allah, dahi ini menempel. Dan seterusnya sholat berikutnya nggak usah berdiri, begini. Allahu Akbar, rukuk begini, terus sujudnya begini lagi, aduh. Syukur masih bisa timbuh atau seperti ini posisinya. Ya, kalau enggak, misalnya mau seperti apa posisinya? Aduh, saya merasa sekali lagi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Saya melihat memang luar biasanya penghambaan kita kepada Allah itu sujud. Dan itu juga yang membuat iblis itu terkutuk, ya, dan diusir dari surga karena persoalan sujud. Nanti dicoba Bu, gimana semaksimalnya bisa, ya, apakah masih memungkinkan untuk bisa bersimpuh seperti apa, dicari. Dan saya yakin dengan keyakinan ibu bapak juga, ya, untuk ya Allah buat saya bisa sujud, apalagi ya kalau saya tadi itu saya bawa jamaah umrah atau haji, wah, di depan Ka'bah, wah, saya kepengen semua orang bisa sujud gitu ya. Tapi apa itu nggak membatalkan sholat kita Ustaz? Kalau misalnya harusnya kita kan gerakannya harus sempurna ya sholat itu. Jadi misalnya saya berusaha untuk sujud, kemudian nggak mampu gitulah. Saya duduk sambil saya selonjorkan misalnya gitu, itu mah nggak membatalkan sholat saya karena gerakannya kan udah nggak sempurna. Ibu duduk juga nggak sempurna. Wong Duduk seperti ini saya memang nggak bisa. Lah iya, artinya ibu dalam keadaan begini dan begini itu juga tidak sempurna. Maksudnya bukan sujudnya sesungguhnya, betul nggak? Bisa dipahami ya maksudnya. Tapi maksud kita adalah menempelkan kening di sajadah, itulah, ya. Dan itu, masya Allah, saya melihat bagaimana orang yang kepengen berusaha menyempurnakan itu, dan itu luar biasa. Saya sudah menyaksikan jamaah-jamaah saya, ya Allah, sewenangnya bisa gitu. Ya, mangga Bu. Ini masalah tadi yang sujud ya Ustaz. Andai kata ini saya duduk ini Ustaz, Iya. saya ada meja sejajar ini atau lebih di bawah ini, terus saya kasih tikar sholat, saya bisa sujud begitu tapi tidak merapat ke lantai, apa sah apa tidak? Kalau pertanyaannya tentang sah atau tidak, insya Allah sah, nggak masalah. Ya, saya juga melakukan yang seperti itu, terutama ketika kita naik pesawat. Naik pesawat, ya. Dahi kan nempel Ustaz di tikar sholat, cuma tidak sampai ke ubin, ke bumi bawah. Ya, itu lebih baik lagi. Oh ya, yang saya lakukan sekarang itu Dok, Ustaz, karena kaki saya lutut, itu yang saya lakukan, makanya saya bertanya sama Ustaz, apa sah apa tidak? Ya, insya Allah sah ya. Pokoknya kalau pertanyaannya sah,
Ya seperti yang ibu bapak lakukan saat ini, insya Allah sah. Iya, karena nempel juga. Iya. Misalnya pun tidak nempel tadi itu di pesawat misalnya. Iya. Kalau kita memaksakan di pesawat, di kereta api, memaksakan ya. Artinya memaksakan itu mengatakan, oh kalau enggak sempurna enggak sah. No, enggak. Bayangkan kalau orang satu pesawat itu harus di lorong terus harus nempel kan enggak juga gitu. Sahnya tetap sah. Cuma tadi itu loh. Ketika situasi memungkinkan, ya, artinya kita tidak akan selama-lamanya seperti itu, tapi juga tidak akan selama-lamanya bisa dipahami ya maksudnya. Di kala waktu kita itu kepengen nempelkan kening ini kita bisa. Gitu. Diusahakannya. Iya. Tapi di kala waktu memang tidak memungkinkan, misalnya dalam penerbangan, saya tetap menganjurkan kepada seluruh jamaah yang saya bawa dalam penerbangan, bahkan saya ajari, saya suruh tayamum dengan menepuk sandaran kursi di depannya. Meskipun waktu itu ada air di kamar mandinya pesawat, tapi terbayang enggak 350 orang kalau harus wudhu dengan air, bisa ngerocok gitu pesawatnya. Nah itu namanya darurat, dan sholatnya tetap di tempat duduk pesawat, jadi nggak masalah. Sahnya insya Allah tetap sah, gitu nggih. Tapi tadi itu ketika udah sampai di Mekah, sama yang dorong naik kursi roda, kepengen sujud di depan Ka'bah, ya sujud. Artinya sholat 2 rakaatnya sujud. Setelah itu kembali lagi sholat biasa, artinya biasa itu di tempat duduk terus begini, nggak masalah. Gitu ya, bismillah. Cukup? Baik, slide berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita pahami yang pertama ini bahwa sholat ini adalah perkara pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah. Hadisnya jelas ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama-tama dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat, ya. Dan dalam riwayat yang lain atau dalam lafaz yang lain, in soluhat soluhas sa'iru amali wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya ini benar, yang lain insya Allah benar. Kalau sholatnya tidak benar, waduh, yang lain pun rusak gitu. Nah, ini kata-kata yang juga Masya Allah nanti akan diucapkan mudah-mudahan oleh kita semua. Ucapan penduduk surga, ya Allah, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Lanjutannya apa? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Masyaallah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah tunjukkan aku sehingga bisa sampai ke tempat seperti ini. Kalau saja Engkau nggak tunjukkan, nggak mungkin aku sampai seperti ini. Maksudnya masuk surga dengan sholat kita. Allahumma amin. Gitu ya. Bismillah. Yuk lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, sholat yang 5 waktu itu diumpamakan dalam hadis ini, muttafaqun alaih. Itu ibarat kita di depan rumah punya ada sungai yang mengalir, airnya deres, jernih, berbau wangi, terus kita mandi 5 kali sehari gitu. Nabi bertanya, ya, kalau yang seperti itu kamu lakukan, kira-kira sempat nggak ada debu yang nempel di tubuh kamu? Enggak ya Nabi. Ya, kadzalikas shalawatul khamsi yamhu bihinna al-khotoya. Begitulah perumpamaan sholat 5 waktu itu, Allah menghapuskan dosa-dosa kita ya dengan caranya. Ya. Jadi antar satu sholat dengan sholat berikutnya itu selalu menghapus dosa, menghapus gitu. Slide berikutnya. Nah, sekarang tibalah pertanyaan, gimana tentang sholat kita. Nah, ini harus, tadi kan wudhu udah ya, iya wudhu saya
Mungkin tadi juga ada yang senyum-senyum sambil bayangan, oh iya saya pernah kayak gitu. Nah, terus sholat gimana kira-kira? Slide berikutnya. Ini yang tadi sudah saya sebut. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Jangan sampai sholat kita itu lalai. Slide berikutnya, yang dimaksud lalai itu ya ini yang lainnya. Jadi jangan sampai kita ini cilaka ya, cilaka di hadapan Allah ya. Cilaka tadi masuk neraka wil ya. Slide berikutnya. Nah, ini yang pertama tentang konsentrasi ketika kita sholat ya. Sering waktu sholat itu pikirannya kemana-mana ya. Tahu-tahu sholatnya sudah selesai. Ibu, maaf Bu, Ibu terbiasa manasi sayur enggak? Jangan sampai ya cetet ini kompor Allahu Akbar terus ces. Apa itu? Keingetan. Sayurnya Oh, angus. Kering. itu kan masalah. Atau mungkin punya jemuran ya, udah mendung gitu, Allahu Akbar, aduh jemuran saya kan gitu tuh. Nah, ayo kita persiapkan yang betul. Kita persiapkan yang betul sholat kita itu. Kalau bapak-bapak saya suka lihat begini, modelnya begini kalau bapak-bapak. Ini dari tempat wudhu buru-buru nih, ini soft. Ini soft sholat. Terus langsung karena sudah waladolin amin terus kul huwallahu ahad gitu. Kira-kira gitu ya. Terus akhirnya bapak itu langsung ikut sholat gitu aja deh intinya. Allahu Akbar. Ini sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Lu kok nggak sah toh? Ayo. Oh, woi. Membayangkan anggota dewan pada cekcok di sidang. Sah nggak ini? Wow, ada yang bilang sah, ada yang bilang enggak. Kenapa kok yakin sah? Karena auratnya batasnya apa? Itu. Oke, sah ya. Rukuk Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, sah nggak? Oke. Bapak-bapak ada yang pernah ngalami? Oke. Gitu. Kalau tadi Pak Ustadz, ada pernah saya lihat orang Iya. Arab sholatnya pakai jeans sampai dengkul segini. Iya. Sah apa sah? Enggak. Ya kalau dia sempat tersingkap ya jelas nggak sah itu. Kalau sempat tersingkap atas lututnya, ya. Berarti tadi kalau kita biarin aja sah ya, nggak ada masalah kan Ustaz? Iya, kalau kita biarin aja malah sah. Gitu. Cuma, nah ini cuma. Ya, kok kayaknya kok enggak banget gitu loh. Dalam keadaan seperti itu kita sholat kok kayaknya kok ya enggak banget. Bu ya udah disempurnakan, telat kan enggak apa-apa, nanti bisa nambah kalau memang telatnya sampai tertinggal 1 rakaat gitu. Karena enggak boleh tergesa-gesa. Oke? Iya. Kenapa? Saya pernah dengar kalau lengan panjang terus dilipat gitu, Heeh. sebelum sholat harus dibalikin lagi. Ya makanya berpakaian terbaiknya itu seperti apa gitu loh. Berpakaian terbaiknya itu seperti apa? Kalau saya berpakaian terbaiknya seperti ini ya lakukan sampai seperti ini gitu. Kecuali memang mohon maaf, orang yang sudah memang terbiasa ya seperti ini ya sudah. Kalau terbaik dia itu seperti ini ya seperti ini gitu.
Enggak, asal tidak tadi itu. Yang satu udah begini, yang satu masih begini, Allahu Akbar. Terus dia pasnya. Karena tadi melakukan gerakan lain yang bukan tujuannya untuk sholat. Kecuali satu hal, bapak-bapak pakai celana kolor, kolorannya putus. Nah, kalau turun kan batal ya, tetap harus diangkat. Kalau itu berhubungan dengan sahnya sholat. Ya silakan. Saya kadang terganggu sama orang pas sholat gitu ya, handphonenya bunyi. Ya. Dia tuh nggak pengen mati mungkin karena takut batal. Tapi jujur jadi mengganggu orang-orang. Itu gimana baiknya bagi orang tersebut? Iya, saya termasuk orang yang HP-nya tidak pernah bunyi. Ya meskipun itu kadang saya dimarahi oleh rumah sakit. Dok, saya mau konsul, ini pasien emergensi. Ya maaf, lagi sholat. Memang sebaiknya HP di silent kalau sedang sholat. Ya, tidak apalagi sampai mengganggu orang lain. Kita pun kan terganggu, betul tidak? Kita pun terganggu. Nah kalau lupa misalnya dia udah punya kebiasaan memang silent tapi lupa, ya insya Allah mematikan itu tidak termasuk membatalkan sholat karena ada hajah di situ, hajah yang berhubungan dengan ya maslahatnya diri dan orang lain. Ya makanya termasuk bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Kalau saya jadi imam atau kita berimam di tanah suci kan imamnya cuman istau hadu bainal manakibi wasudul khalal, kan cuman gitu tah. Itu artinya apa? Rapat, luruskan, jangan sampai bersela di antara kalian, bahu nempel bahu. Itu memang hadisnya begitu bunyinya. Tapi kita kalau di Indonesia harus balik ke makmum dan mengatakan, ya rapat luruskan sholat, yang membawa HP tolong di silent. Itu bid'ah hasanah itu Pak. Hadisnya nggak ada tapi saya kira manfaat. Satu lagi rada mirip Ustaz. Ya. Handphone berbunyi pas azan. Nah, saya pernah lihat orangnya azan, terus kemudian handphone orang itu bunyi, tapi dia nggak pernah mau matiin. Saya sampai matiin. Ya, ya itulah makanya kalau Bapak kedapatan dan ya lega hati gitu, Bang, tolong dong. Nah, nggak apa-apa, kita sedekah itu namanya. Iya, saya termasuk mau bunyi apapun, handphone itu jelas kalau apalagi sedang sholat itu mesti mengganggu. Gitu nggih. Satu lagi, orang yang suka pakai baju tulisannya aneh-aneh. Oh itu kita di belakangnya tulisan di punggungnya itu belakang saya monyet ngono ya. Oh. Kacau. Tolonglah kalau ada orang begitu itu diingatkan lah, diingatkan. Ji, silakan. Kalau tulisan semacam itu jelas-jelas mengganggu ya. Kalau di jamaah perempuan gitu, mukena. Nah. Mukena yang warnanya terlalu jreng. Kadang-kadang mengganggu juga. Iya, gimana ya, memang ya gimana lah, istighfar aja lah. Legowo ya. Ya batinnya harus dilatih. Karena yang begitu-begitu itu akan banyak sekali, apalagi nanti kalau ke tanah suci ya. Orang-orang Nigeria itu, pakaiannya itu loh, wos, macam-macam. Ya harus dilatih itu, ya harus dilatih supaya kita mencukupkan di pandangan mata pertama, ya mencukupkan, bukan pandangan mata pertama langsung jatuh cinta tapi langsung selesai gitu. Ada orang yang masya Allah itu kan macam-macam, saking tingginya jadi kita begini.
atau nanti saking pendeknya atau saking maaf gemuknya atau saking apanya hitamnya saking dan seterusnya. Kita harus belajar yang gitu-gitu ya. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Gitu ya Ibu, silahkan. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Gatal terus pindah lagi, gatal, pindah lagi, gatal. Ya, periksa ke dokter Bu. Waktu salat kan kita nggak boleh menggaruknya, Iya. boleh menggaruk sekali ya. Iya. Habis itu kan nggak boleh lagi. Iya, memang begitu Bu. Untuk mempertahankan supaya kita tetap berlanjut sholat. Tapi kalau Ibu betul-betul terganggu, misalnya nyeri atau gatal sekali, ya sudah, Ibu membatalkan, nggak apa-apa, terus cari apa atau ngapain supaya enak, terus baru nyusul sholat lagi. Nggak ada pilihan kalau seperti itu. Oke? Sama-sama. Ini Pak Ustadz, ya saya ada mengalami waktu itu kebetulan sholat maghrib di salah satu masjid di salah satu instansi pemerintah. Kebetulan imamnya kan tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan dengan gamblang masalah kesempurnaan wudhu. Nah waktu itu imamnya kebetulan ASN juga sholat maghrib. Nah kebetulan rakaat pertama itu yang tadi surat Ar-Aita lagi. Nah rakaat kedua itu Al-Kafirun. Tapi kok nggak sampai lakum dinukum waliyadin, muter-muter aja. Nah itu setelah selesai langsung imam ini berdiri. Katanya dia langsung ngomong, ini ada yang jamaah atau makmum yang sholatnya nggak wudunya nggak bener. Jadi pengaruh ke ini. Nah terus kita sebagai jamaah makmum kan jadi ngomong gitu Pak Ustaz. Katanya ada yang begitu, pernah ada kejadian di zaman sahabat Rasul begitu katanya. Jadi imam bacaannya ngaco gara-gara jamaah itu wudunya nggak bener. Gimana tuh Pak? Masya Allah. Mitos itu mitos. Ya, terima kasih. Ya, bukan kambing Pak sekarang. Kelinci aja Pak. Kambing kemahalan Pak. Kelinci hitam. Ya, saya belum tahu apakah benar ada riwayat seperti itu zaman Nabi. Terus Nabi keliru gitu, terus gara-gara makmumnya apa ya. Yang paling sering kita keliru gara-gara kebanyakan utang gitu. Jatuh tempo gitu. Tapi begini Bapak Ibu. Kenapa sampai muter-muter tidak ada makmum yang mengingatkan? Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu wala antum abidun wala ana lakum dinukum. Mbok ada makmum yang nyeletuk gitu. Lakum dinukum waliyatin, kan dia langsung berhenti terus lakum dinukum waliyatin. Gitu ya. Perlunya memahami baik makmum maupun imam bagaimana menegakkan sholat berjamaah yang benar. Langsung aja, nggak usah ngomong yang lain-lain, langsung lakum dinukum waliyatin. Pasti itu nanti ya imamnya, oh iya lakum dinukum waliyatin. Yang repot itu kalau itu masih mudah Pak. Kalau yang repot itu ini loh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman. Allahu Akbar kan ini. Ya. Allahu Akbar. Ini salahnya apa? Salahnya apa? Nah, terus ingatkannya gimana? Subhanallah, duduk. Terus kok diem? Subhanallah, berdiri lagi. Subhanallah, ini bingung. Harus ada yang berkorban. Yang paling sana biasanya anak muda itu. Pak, sujudnya kurang satu. Wah, dia batal. Tapi berjasa. Cilakanya imamnya, oh iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya